Sewaktu berbincang-bincang dengan teman, beberapa kali timbul pertanyaan, bahkan pernyataan, kalau ajaran Konghucu itu agama atau bukan. Untuk menyatakan suatu ajaran atau aliran itu adalah agama atau bukan, kita harus mempunyai dasar acuan yang solid terlebih dahulu. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan negara, ajaran Konghucu adalah agama. Kalau menilik masyarakat internasional, pandangan mereka terbelah. Baik yang memandangnya sebagai agama ataupun yang bukan. Sebagian besar mereka menalar sesuai logikanya masing-masing, sehingga tidak ada dasar acuan yang solid. Menurutku, lebih baik kita menengok balik ke kondisi sewaktu Konghucu lahir. Beliau lahir di Tiongkok di waktu Tiongkok terpecah belah menjadi 100 lebih negara daerah. Karena ambisi masing-masing raja daerah yang ingin menguasai Tiongkok secara keseluruhan. Perang terjadi di mana-mana, dan rakyat merana serta kehilangan pedoman hidup. Di kondisi seperti inilah para cendekiawan berusaha membantu menenangkan masyarakat dengan pemikirannya masing-masing. Yang karena banyaknya pengikut, akhirnya menjadi sebuah agama atau aliran. Dalam catatan sejarah, terdapat 100 lebih agama dan aliran waktu itu. Dan banyaknya agama serta aliran ini sangat membingungkan masyarakat juga, bukannya menenangkan. Raja pun juga manusia. Mereka mulai menduduki tahta rata-rata di usia yang sangat belia dan tidak mendapatkan cukup ilmu untuk menjalankan pemerintahannya sebagai raja. Jadi para raja pun juga kelabakan untuk mendapatkan filsafat atau ilmu tata negara yang dapat diandalkan. Oleh sebab itu, beberapa raja mendirikan sebuah gedungnya masing-masing yang dikenal dengan istilah universitas, tapi bukan untuk para mahasiswa kuliah. Melainkan untuk para ahli atau pemuka agama berdebat demi mencari agama atau aliran mana yang lebih bisa diandalkan. Raja menempatkan seorang juru tulis di universitas itu guna mencatat semua perdebatannya untuk dibaca raja di istana. Di akhir masa perpecahan, agama dan aliran yang tidak bertahan telah lenyap. Dan tersisa beberapa saja, diantaranya yang utama adalah agama Konghucu, agama Tao, dan agama atau aliran hukum. Pada masa itu agama Konghucu oleh masyarakat dikategorikan sebagai agama. Maka saya di sini menyebutnya agama Konghucu. Kaisar Han Wuti, 156-87 sebelum Masehi, dari dinasti Han, 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, mengundang semua ahli atau pemuka agama untuk memperdebatkan agamanya masing-masing. Dan alhasil, Kaisar Han Wuti mengangkat agama Konghucu sebagai agama negara dan ajarannya diterapkan dalam tatanan pemerintahan. Setelah Kaisar Han Wuti, beberapa kaisar dari beberapa dinasti selanjutnya juga beberapa kali mengadakan adu debat antar agama lagi. Dan belakangan agama Buddha sudah meluas di Tiongkok serta ikut andil dalam kancah perdebatan tersebut. Tapi sejak Kaisar Han Wuti, meskipun berganti kaisar sampai berganti dinasti pun, agama Konghucu selalu yang terpilih menjadi landasan tatanan pemerintahan. Oleh karena itu banyak kaisar dari berbagai dinasti yang mengagumi sosok Konghucu dan membangun bio atau tempat ibadah agama Konghucu, yang megah, sampai berziarah ke makam Konghucu. Dan kaisar-kaisar inilah yang menyematkan julukan nabi pada Konghucu. Dalam budaya Tionghoa, kaisar adalah anak Allah, dan satu-satunya yang berwenang untuk memberikan gelar kehormatan surgawi. Memangnya ada yang mampu protes atau membatalkannya? Dapat disimpulkan bahwa sejak dimulainya dari Konghucu sendiri, sampai berkembangnya selama lebih dari 2,5 milenium, ajaran Konghucu tercatat dalam sejarah sebagai agama. Sekiranya begitulah sekelumit pemaparan singkat saya tentang dasar acuan apakah ajaran Konghucu itu agama. Semoga bermanfaat. Dan, terima kasih atas waktunya.